Sering touring bareng, jadi deket kan. Karena Vespa itu kita bisa menjadi diri kita. MindX Media, seberapa? Ceritain dong gimana awal mula kakak jatuh cinta sama Vespa? Mungkin klise ya, sama. Jadi emang Vespa itu adalah kendaraan dari kecil, dari diantar sekolah itu naik Vespa. Duduknya di depan, kadang duduk di belakang. Awal mula ikut-ikutan temen. Lihat teman pakai Vespa, sama ada cerita sama orang tua lagi kecil. Waktu kecil sering dibonceng bapak Vespa, berdiri di depan. Om, paman, uwa, segala macam itu memang kendaraannya Vespa. Jadi kita tuh naik Vespa kayak mengingat lagi nostalgia masa lalu, masa-masa bahagia. Jadi memorinya melekat. Vespa jenis apa aja sih yang kakak punya? PX Sprint. Cuma satu Excel. Nah, Apa aja sekarang ya pertanyaannya, bukan apa. Primavera ET3 125. Memang ada beberapa, tapi sekarang fokusnya lagi jatuh cinta sama Vespa PX, jenis PX. Apa momen paling absurd atau lucu yang pernah kakak alami saat lagi riding bareng komunitas? Momen absurd ya paling motor mogok aja, Mbak. Ini sih spakbor. Baut ini soknya Isni nyampak. Salah satunya ya bisa riding bareng Bapak Gubernur. Riding bareng dari start sampai finish sama Pak Gubernur. Tentunya karena readingnya tuh sering, jadi mungkin banyak sekali momen absurd. Tapi yang membekas mungkin di agenda 17-an mungkin ya. Karena itu seru-seru sih, lucu-lucu. Lebih ke outfitnya itu lucu-lucu. Ada yang pakai superhero, ada yang pakai baju-baju pahlawan, itu unik. Di suatu pagi kita riding sama teman-teman Scoot ID, terus Vespa saya mogok. Setelahnya diperbaikin mesin segala macam masih belum hidup, ternyata bensinnya habis. Menurut kakak, kenapa komunitas Vespa bisa jadi kayak keluarga kedua? Karena sering touring bareng, jadi deket kan, akrab, jadi kayak keluarga. Karena Vespa itu bikin bahagia. Pas momen-momen touring, Di rumah, di tempat kerja mungkin sumpek ya. Jadi ketemu teman-teman. Ya kebetulan aja teman-teman lama dengan yang sekarang itu sama-sama penyuka Vespa. Sama kayak jargon Vespa ya, satu Vespa berjuta saudara katanya tuh. Jadi emang walaupun kalian nggak punya Vespa lagi, kalian masih bisa gabung di komunitas Vespa itu. Memberi satu experience beda lah dari atmosfer rumah dan kerjaan. Karena Vespa itu kita bisa menjadi diri kita. Makanya kekeluargaannya sangat erat sekali di Vespa itu. Apa momen paling memorable yang kakak alami selama jadi pengguna Vespa? Paling memorable apa ya? Paling memorable mungkin perturingan lah, bisa menjelajah. Touring jauh dari Bali ke Palembang. sering lama di jalan ya. Tempat-tempat yang tadinya nggak bisa kita datengin, tapi berhubung touringnya bareng teman-teman komunitas, akhirnya bisa ke sana. Salah satunya ke Makassar. Di situ kebersamaannya sangat erat. Mana lagi kita kan menikmati momen-momen kebersamaan yang lumayan jauh, lumayan panjang. Di perjalanan-perjalanan juga menikmati alam dan segala macam, itu pasti momen yang sangat membekas gitu. Salah satu itu tadi ya. Jadi sudah mesinnya dibongkar, dibetulkan, tanya sana sini, ternyata bensinnya yang habis. Apa sih aktivitas seru yang biasanya kalian lakuin selain riding? Selain riding, main padel kami sekarang. Mengunjungi tempat-tempat yang tadi apa ya? Sering jalan santai atau lari sih. Kita biasa olahraga bareng, terus kita hang out. Main padel, main basket. Olahraga bareng bisa bikin charity atau acara-acara amal. Ada charity, kita ada juga sport dan segala macam. Tapi lebih banyak kita habiskan ke kumpul barengnya itu di olahraga ya.
Kalau kakak punya kesempatan riding Vespa keliling Indonesia, destinasi mana yang paling pengen kakak kunjungi? Destinasi yang paling pengen dikunjungi mungkin Banda Neira dan sekitarnya, Manado mungkin. Ke Padang. Titik nol Aceh sama daerah Flores mungkin. Daerah timur ya. Timur tuh sebagus itu. Dari Sabang sampai dengan Merauke menggunakan Vespa. Kalau nol Aceh mungkin kayaknya wajib anak Vespa, nggak wajib sih. Tapi kayaknya anak Vespa banyak main ke sana. Terus Flores jalannya bagus. Apa modifikasi paling nggak penting tapi paling dibanggain di Vespa? Nggak penting tapi dibanggain. Spion kayaknya. Starter. Motor saya itu standar-standar aja, Mbak. Kebenaran Vespa saya semuanya original looking. Ganti lampu putih supaya bisa menerangi malam yang gelap gulita. Spion sih penting ya, tapi mahal. Karena modifikasi itu tidak penting. Kayak seru, misalkan mati motor di lampu merah, kita starter, semua orang lihat. Gitu. Dari skala 1 sampai 10, seberapa cinta kakak sama Vespa? Kalau 10 mungkin terlalu sempurna, bisa jadi di 8,5. 8 aja. 9. 7. 8 lah. Karena yang paling penting adalah cinta untuk keluarga di rumah. Karena ya kendaraan kalau suatu saat butuh duit dijual. Stereotype orang umum tentang anak Vespa yang menurut kakak salah? Suka mabok-mabokan. Abo. Berandalan ya. Pengemis minta-minta di jalan pada saat touring. Ada oknum-oknum yang pakai Vespa tapi salah, minta-minta di jalan, mengganggu ketentraman orang. Tapi sebenarnya nggak gitu juga. Pesan buat yang baru mulai suka sama Vespa? Yang baru mulai suka sama Vespa, pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja ya, Dek ya. Mulai aja dulu sambil dirasakan dan dicintai. Beli yang langsung jadi. Coba cari tahu dulu, dikulik dulu karena sekarang harga Vespa lumayan mahal. Jadi dikulik dulu pengennya Vespa apa, kalau bisa satu Vespa aja sampai selamanya. Pelan-pelan dulu, cintai dulu Vespanya. Kalau emang ngerasa Vespa ini adalah kita, baru pelan-pelan nanti upgrade. Pelan-pelan aja, ikutin alur. Jangan malu tanya kanan kiri. Itu aja. Terakhir, praktekin dong pas lagi ngidupin Vespanya gimana? Hidupin Vespa. Tarik cok, engkol. Slang. Pencet kopling, pencet starter. Hidupin kuncinya terus jangan lupa di engkol. Seng. Nah, begitu. Ciao.